Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Janeka Marwati dengan NPM akhir 061. Di sini saya akan merangkum dua buah modul. Modul pertama berjudul Berbagai Pendekatan Menulis. Dalam modul pertama ini menjelaskan tentang pendekatan yang ada pada menulis. Pendekatan pertama yaitu pendekatan frekuensi. Menurut Prout dan Gill tahun 1986, pendekatan frekuensi ini dapat diinterpretasikan sebagai banyaknya latihan menulis atau mengarang. Dan menurut Muriono Tianov tahun 2011 menyatakan bahwa pendekatan frekuensi ini merupakan suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya kegiatan atau latihan. Karena dengan semakin banyak latihan atau seringnya kita latihan, maka akan semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. Lalu yang kedua, sebelum pada pendekatan yang kedua, ada implikasi pendekatan frekuensi dalam keterampilan menulis, yaitu yang pertama, secara periodik kita bisa membiasakan diri untuk mengamati lingkungan. Karena dengan mengamati lingkungan karena mengamati lingkungan itu bisa kita jadikan sebagai objek bahan tulisan dalam membuat sebuah tulisan tentang hal yang telah diamati, seperti itu. Lalu yang kedua adalah selalu memperhatikan semua proses perkuliahan dengan maksimal, karena dengan memperhatikan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna gitu. Lalu yang ketiga, membiasakan diri untuk memiliki hasil tulisan berupa catatan yang nantinya dengan catatan itu kita dapat membacanya berulang kali sehingga kita dapat mengetahui kelemahan yang kita miliki ketika menulis. Lalu yang keempat ada, kita harus terbiasa berusaha untuk selalu membaca buku ataupun sumber yang lainnya, karena dengan kita berusaha membaca buku ataupun sumber yang lainnya, kita akan kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi dan dapat kita jadikan sebagai referensi ketika belajar menulis. Lalu yang terakhir ada selalu menulis hal sekecil apapun yang bisa kita jadikan objek tulisan agar kita terbiasa untuk menulis dan menghasilkan suatu karya yang membanggakan. Yang kedua yaitu pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal ini bisa kita asumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa dapat mempercepat kemahirannya dalam menulis. Yang mana maksudnya yaitu ketika kita banyak membaca dan menemukan kata-kata lazim yang digunakan dalam bahasa tulis, kita akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut dalam menciptakan suatu tulisan. Lalu yang ketiga ada pendekatan koreksi. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa dengan banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh, maka seseorang akan cepat memiliki penguasaan dalam menulis. Seperti itu. Lalu yang keempat ada pendekatan formal. Pendekatan formal ini mengungkapkan bahwa perolehan yang didapatkan terjadi ketika pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dapat kita kuasai dengan baik. Lalu selanjutnya ada tahap pra-menulis. Tahap ini merupakan tahap persiapan seseorang dalam menulis, karena tanpa adanya persiapan kita tidak akan mendapatkan sebuah tulisan yang sangat baik atau topik yang sangat baik secara terstruktur. Karena bagi sebagian banyak orang yang
tanpa disadari mereka melakukan persiapan atau pra penulisan ini dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang harus saya tulis, isi penulisannya harus seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu dan menurut sebagian orang kegiatan pra menulis ini hal yang sepele, tetapi pada kenyataannya kegiatan ini cukup sulit karena dengan seperti yang tadi dikatakan, tanpa adanya persiapan kita akan terus bolak-balik atau memutar-mutar memperbaiki tulisan kita sendiri. Lalu ada sejumlah kegiatan dalam pra menulis, yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan menulis, yang ketiga memperhatikan karangan, lalu yang keempat mengumpulkan informasi pendukung, dan yang terakhir ada mengorganisasikan ide dan informasi. Lalu modul kedua yaitu tentang hakikat menulis. Pada modul ini dijelaskan mengenai konsep menulis itu seperti apa. Langsung saja pada konsep penulis pertama yaitu mengenai pengertian menulis. Menulis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menuangkan suatu gagasan, ide, atau pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis. Adapun fungsi dalam menulis yaitu yang pertama mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan pelakunya untuk dituangkan melalui tulisan, misalnya ke dalam buku harian. Lalu yang kedua untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Lalu yang ketiga menjalin hubungan sosial. Yang keempat menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan, dan yang terakhir untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Lalu selanjutnya ada manfaat dalam menulis. Graves tahun 1978 yang merupakan salah satu tokoh yang banyak melakukan penelitian tentang pembelajaran menulis, menyampaikan manfaat menulis sebagai yang pertama yaitu menulis dapat mengembangkan kecerdasan. Lalu menulis juga mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Lalu yang ketiga, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Lalu yang keempat, menulis mendorong seseorang serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab orang tidak suka menulis. Begitu banyaknya manfaat menulis, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tetapi sangat disayangkan banyak orang yang tidak suka menulis. Bahkan menurut salah satu tokoh yang selalu melakukan penelitian yaitu Graves tahun 1978 mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang tidak suka menulis. Yang pertama yaitu orang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Lalu yang kedua, orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Dan yang terakhir, orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis yang baik dan benar itu. Lalu yang selanjutnya, pendapat keliru tentang menulis. Dalam poin ini menjelaskan beberapa pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama yaitu orang-orang gitu yang bukan tidak mengetahui, lebih ke keliru atau bingung lah, mengatakan bahwa menulis itu mudah. Padahal menulis itu tidak mudah karena harus melakukan persiapan yang
sangat matang gitu untuk mendapatkan tulisan dan menciptakan suatu karya yang membanggakan. Lalu yang kedua, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dan menulis mengarang. Lalu yang ketiga, menulis itu harus sekali jadi. Padahal menulis itu memang sekali jadi, tapi dengan sekali jadi itu kita tuh harus mengetahui gitu sebelumnya persiapan petulisannya harus seperti apa gitu agar tidak banyak dikoreksi gitu. Maksudnya bukan agar tidak banyak dikoreksi sih, lebih ke agar tidak memiliki banyak koreksi yang sangat banyak seperti itu. Lalu yang terakhir, ada orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. Maksudnya daripada poin terakhir ini, orang tersebut tidak pernah menulis, bahkan orang tersebut tidak menyukai kegiatan menulis ini gitu atau mengarang ini, tapi dia justru mengajarkan menulis. Dan hal ini sebenarnya seharusnya orang tersebut tidak perlu mengajarkan orang lain menulis gitu. Karena kalau hanya menulis seperti huruf-huruf yang dasar gitu kepada anak kecil, ya bisa saja karena setiap orang pun akan dapat mampu gitu melakukan hal tersebut. Tapi untuk menulis secara spesifik yang dijelaskan sebelumnya, orang tersebut seharusnya tidak harus melakukan mengajarkan menulis kepada orang lain, karena ya dia orang tersebut tidak pernah menulis dan tidak menyukai, jadi belum tentu ilmu yang diberikan oleh orang tersebut benar maksudnya tuh sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru yang lebih profesional gitu, profesional. Lalu poin terakhir yaitu ada hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Kemampuan berbahasa yang pertama kali kita kuasai adalah bahasa lisan. Tanpa disadari, sewaktu kecil kita sudah belajar belajar menyimak, mendengarkan, dan sekaligus berbicara secara bersamaan gitu ya. Lalu hubungan apa sih yang hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya tuh seperti apa? Yang pertama itu ada hubungan menulis dengan menyimak. Lalu yang kedua ada hubungan menulis dengan berbicara. Dan yang terakhir ada hubungan menulis dengan membaca. Sekian rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.